Menurut AECT, pengertian teknologi pendidikan adalah pembelajaran dan aplikasi etis dari teori penelitian dan merupakan praktik terbaik untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pembelajaran dan kinerja melalui desain strategis, manajemen, dan implementasi pembelajaran dan proses pembelajaran serta sumber daya. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas kawasan desain strategi pendidikan. Kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Dalam hal ini terdapat 4 bidang utama dari teori dan praktek yang ada dalam kawasan desain, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Kawasan desain strategi pembelajaran. Menurut J.R. David, strategi adalah suatu rencana, metode, atau rangkaian kegiatan yang dibuat atau dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sendiri akan membantu pendidik untuk memaksimalkan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat tercapai dengan baik, efisien, dan efektif. Strategi pembelajaran ini sendiri bergantung pada situasi kelas, materi ajar, dan jenis belajarnya. Nah, teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam prosedur-prosedur yang diperlukan dalam persiapan strategi pembelajaran. Urutan kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu pendahuluan, di mana kegiatan ini merupakan proses menarik perhatian siswa atau mempersiapkan siswa untuk menerima materi. Juga memberikan penguatan kepada siswa tentang materi-materi yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dalam pendahuluan ini dilakukan atau dijelaskan secara singkat apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Penyajian. Ini merupakan kegiatan inti dari proses belajar. Pada bagian ini, siswa mendapat pengetahuan yang baru atau ilmu yang baru, juga mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang sudah dia miliki sebelumnya. Selain daripada itu juga pada bagian ini menguraikan materi, juga memberikan contoh-contoh dan mempraktekkan hasil atau hal-hal yang bersangkutan dengan materi atau pembelajaran pada pertemuan itu. Dan bagian yang paling terakhir yaitu penutup. Pada bagian proses pembelajaran ini, guru memberikan kesimpulan atau juga bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan dan penguatan tentang pembelajaran atau materi yang sudah dipelajari bersama. Pada bagian ini juga guru menilai atau mengukur sejauh mana proses pembelajaran itu berhasil dan penyampaian materi itu sampai kepada para peserta didik. Prosedur selanjutnya yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan setiap materi pembelajaran kepada siswa agar siswa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, seorang guru harus pandai dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran boleh tercapai. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Dalam penggunaan media pada proses pembelajaran mencakup 6 aspek penting demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Dan 6 aspek penting itu boleh kita lihat dalam PowerPoint yang telah kami kelompok buat. Secara singkatnya bahwa siswa diperkenalkan pada media yang sederhana dan mudah agar siswa ini boleh memahami dan terhubung dengan guru melalui materi yang disampaikan oleh guru. Dari materi ini, siswa boleh mengerti dan hal itu juga tidak akan menyulitkan guru dalam memberi materi. Selain itu, diperlukan juga keterampilan pada guru dalam menerapkan media pembelajaran yang nantinya akan diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah waktu tatap muka. Nah, jadi pengajar harus mengalokasikan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Dan juga pengajar harus terampil dalam mengatur waktu sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan efektif, sehingga hasil akhir yang diinginkan yaitu target atau tujuan dari proses pembelajaran bisa berjalan dengan segala baik. Yang berikutnya adalah pengelolaan kelas, yang dimana pengelolaan kelas ini sangat penting juga dalam proses pembelajaran, yang meliputi ruangan kelas, keindahan kelas, kebersihan kelas, pengaturan tempat duduk, sehingga siswa dapat dengan nyaman mengikuti proses pembelajaran, sehingga target-target atau tujuan yang diinginkan dari proses pembelajaran bisa berjalan dengan segala baik.